Gelar pasukan pada hari ulang tahun TNI ini dilakukan menjelang pergantian kekuasaan dari figur sipil seperti seorang Jokowi kepada figur dengan latar belakang militer, yakni Jenderal Prabowo. Tapi banyak pengamat justru menilai di era Jokowi yang sipil itulah campur tangannya terhadap TNI bahkan Polri itu terlampau dalam sehingga mengganggu merit system dan itu berdampak pada profesionalisme TNI maupun Polri. Nah sebetulnya kalau kita pakai prinsip profesionalisme, nah biarkan Pak Prabowo menyusun kembali postur organisasi TNI, termasuk di dalamnya penempatan personil, demikian juga Polri itu. Jadi andalkan aja bahwa Pak Prabowo justru lebih paham tentang peta dunia di dalam ketegangan hari-hari ini dibandingin Pak Jokowi. Bung Rocky, hari ini TNI memperingati hari ulang tahun yang ke-79. Dan hari ulang tahun kali ini digelar secara besar-besaran. Ini mengerahkan sampai 100.000 personil dan gelar berbagai alutsista. Tentu penting kita mencermati bagaimana kekuatan personil dan alutsista kita dan terutama kesiapan mereka di tengah meningkatnya ketegangan dunia ini, terutama kalau di Timur Tengah ini dipicu oleh invasi Israel terhadap negara-negara tetangganya dan bukan tidak mungkin kalau ini eskalasinya meningkat bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Benar sekali bahwa transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo juga dibayang-bayangi oleh soal ketegangan militer global karena eskalasi di Timur Tengah. Konflik Israel-Palestina kelihatannya akan berlanjut dan dunia siap-siap untuk mulai menghitung kapasitas masing-masing negara untuk menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan konflik itu. Dan Indonesia tentu berupaya untuk jadi juru damai, kan Indonesia tidak dirancang untuk ikut di dalam pemblocking militer karena sifat dari perang yang eskalasinya makin menjadi di Palestina itu adalah menggelar kekuatan semaksimal mungkin, dan itu prinsip yang seringkali kita pahami sebagai dasar dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan. Si vis pacem para bellum. Bila Anda ingin pacem, ingin damai, bersiaplah untuk bellum, bersiaplah untuk perang. Itu prinsip yang menuntun dunia dengan perspektif bahwa hanya dengan menumpuk kekuatan maka perdamaian itu bisa dihasilkan. Atau yang juga kalau di dalam perang nuklir itu selalu dianggap bahwa kemampuan kita untuk mengancam itu menimbulkan kemampuan sebaliknya dari negara tetangga, dan justru dalam ketegangan ancam-mengancam itu terjadi perdamaian. Tetapi Indonesia punya perspektif lain tentang perang. Indonesia tumbuh di dalam upaya untuk ikut mendamaikan dunia, ikut menyelenggarakan perdamaian dunia. Karena itu perintah konstitusi. Tetapi perintah normatif itu dalam keadaan sekarang itu bisa berupa ilusi aja, karena toh kekuatan-kekuatan militer raksasa akan menyeret kita untuk menentukan mau proksi apa di dalam soal-soal ketegangan di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik atau di Timur Tengah misalnya. Nah ini akan terbaca di dalam postur militer kita. Tetapi kemampuan kita untuk menjadikan diri atau mengajukan diri sebagai pemimpin perdamaian juga diperlukan, karena hanya dengan mengekspor demokrasi, mengekspor sebut aja ide-ide tentang ketahanan masyarakat sipil, dimungkinkan kita untuk diajak di dalam proses-proses negosiasi perdamaian. Jadi intinya kita ingin ada kekuatan masyarakat sipil. Di belakang kita berdiri TNI kita yang hari ini berulang tahun. Nah, dunia tentu akan lihat bagaimana Indonesia bisa mengambil posisi kendati kekuatan militer kita itu tak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Amerika, China atau Rusia misalnya. Nah ide ini yang memungkinkan kita mengerti bahwa sikap kita terhadap dunia ada upaya untuk menahan
laju industri senjata, upaya untuk masuk di dalam berbagai macam negosiasi global supaya ada realignment di dalam era ini. Realignment artinya disusun ulang peta kekuatan dunia berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu posisi Indonesia ada di situ. Gelar pasukan pada hari ulang tahun TNI ini dilakukan menjelang pergantian kekuasaan dari figur sipil seperti seorang Jokowi kepada figur dengan latar belakang militer, yakni Jenderal Prabowo. Tapi banyak pengamat justru menilai di era Jokowi yang sipil itulah campur tangannya terhadap TNI bahkan Polri itu terlampau dalam sehingga mengganggu merit system dan itu berdampak pada profesionalisme TNI maupun Polri. Tentu militer yang profesional disusun atau diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip keahlian, prinsip-prinsip kemampuan teknis dan prinsip-prinsip berpikir strategis. Jadi kalau rotasi atau mutasi petinggi-petinggi militer maupun Polri itu didasarkan pada like and dislike secara personal, apalagi oleh presiden, tentu membatalkan yang kita sebut sebagai profesionalisme. Kan kemampuan kita dilatih dari awal untuk percaya bahwa tentara punya sistem rekrutmen, tentara punya sistem rotasi sendiri, demikian juga Polri. Nah, kemungkinan itu yang mulai orang ragukan apakah betul rotasi selama ini atau mutasi yang bahkan baru-baru ini dilakukan oleh Pak Jokowi itu dasarnya adalah prinsip profesionalisme atau prinsip-prinsip yang mungkin kita duga sebagai favoritisme, kan itu intinya kan. Nah sebetulnya kalau kita pakai prinsip profesionalisme, nah biarkan Pak Prabowo menyusun kembali postur organisasi TNI termasuk di dalamnya penempatan personil, demikian juga Polri itu. Jadi andalkan aja bahwa Pak Prabowo justru lebih paham tentang peta dunia di dalam ketegangan hari-hari ini dibandingin Pak Jokowi. Percayakan juga bahwa Pak Prabowo punya kemampuan untuk mengatur secara organisatoris mana personil-personil yang punya kapasitas dan sesuai dengan fungsinya, kan itu sebetulnya yang kita inginkan dari upaya penataan kembali langkah-langkah strategis kita menghadapi dunia yang berubah tuh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh presiden yang sekarang baru terpilih tuh. Dan Pak Prabowo tentu datang dari tradisi profesionalisme itu, bukan dari tradisi untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan fungsi-fungsi yang non profesional tapi seolah-olah profesional. Jadi sekali lagi penempatan orang itu, rotasi yang dibuat oleh Pak Jokowi justru sedikit banyak mengganggu sistem yang mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo. Nah, kemampuan Pak Prabowo untuk menghasilkan kembali postur militer kita di dalam upaya memberi sinyal pada dunia bahwa Indonesia juga ada dalam kondisi army readiness, kesiagaan untuk menghadapi potensi eskalasi perang di Palestina yang mungkin berimbas di dalam banyak aspek pertahanan Indonesia. Jadi kelihatannya itu yang harus dipahami oleh publik hari ini, bahwa TNI menggelar pasukan dengan jumlah yang hampir absolut karena berkali-kali lipat dari sebelumnya untuk menunjukkan bahwa kita punya semacam pandangan bahwa Indonesia siap di dalam upaya mempertahankan negeri ini, bahkan dengan sistem yang pernah kita punya, yaitu pertahanan semesta. Kan itu intinya kan. Tetapi sekali lagi politik itu tidak boleh ikut di dalam upaya untuk menentukan personil di dalam struktur militer maupun struktur kepolisian kita. Jadi prinsip profesionalisme harus ditetapkan secara konsisten dan koheren. Nah, gelar pasukan besar-besaran kali ini juga menimbulkan tanda tanya. Ini kan kemudian apakah ini upaya Jokowi untuk show of force gitu, bahwa dia masih tetap bisa mengendalikan TNI, atau ada faktor lain karena TNI mungkin ingin menyambut figur baru, figur tokoh nasional yang berasal dari internal mereka. Di samping itu ya kita tahu secara diam-diam di internal koalisi pemerintahan Prabowo ini kan terjadi ketegangan menyusul munculnya skandal Fufu Fafa
Padahal dengan kondisi dunia saat ini kan diperlukan kepemimpinan nasional yang solid dan sangat kuat. Ya boleh kita pakai istilah bahwa keadaan politik Indonesia ada di dalam kondisi air keruh dan banyak orang yang ingin memancing di air keruh kan. Tetapi kita harus paham bahwa desain kabinet, upaya untuk memastikan bahwa APBN itu cukup untuk dipakai sebagai pedoman pembangunan, tentu rakyat paham itu. Tetapi keadaan sekarang menunjukkan bahwa ketegangan dari awal kita ingin sebut itu ketegangan psikologi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran pasti akan berlanjut, dan ketegangan itu yang memungkinkan efisiensi atau efektivitas kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu di dalam upaya untuk menangani problem internasional itu akan jadi sangat rumit. Kan kita bisa bayangkan semester depan tentu Indonesia akan berada terus di dalam sorotan karena ada presiden baru, sementara dunia sorotannya ada pada potensi perang dunia ketiga, dan itu berarti Pak Prabowo akan fokus untuk mengatasi diplomasi global ini, mulai melihat bagaimana realignment di Timur Tengah mempengaruhi investasi asing ke Indonesia, karena apapun peristiwa-peristiwa di Timur Tengah itu akan ikut menentukan arah industri ke depan. Mungkin industri militer akan tumbuh lagi sehingga investor asing itu lebih ingin investasi di industri-industri baru tentang energi dan peralatan militer canggih, dan nggak mau investasi di Indonesia karena dianggap bahwa itu IKN lo biarin aja dah, toh dunia ada dalam ketegangan. Jadi kalau kita lihat dari sekarang, kalau Pak Prabowo berdiplomasi tentang posisi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, bolak-balik dalam forum internasional, di segmen global security, di segmen environmental policies itu, lalu di dalam negeri ditinggalkan untuk diurus oleh Gibran, kan pembagian kerjanya begitu kan. Nah kita akan lihat bagaimana Gibran bisa mengatasi keadaan yang tidak dia pernah kenali, karena dia tiba-tiba masuk di dalam posisi strategis sebagai wakil presiden tanpa kapasitas birokratik, tanpa kemampuan teknokratik, apalagi kemampuan untuk berpikir strategis tentang isu-isu global. Jadi bagian ini juga akan jadi beban bagi pemerintah yang akan datang, karena wakil presidennya tidak paham bagaimana mengelola negara di dalam kondisi ada ketegangan global. Padahal dia sebetulnya ada pembantu presiden yang sangat mungkin juga diberi peran kalau Presiden Prabowo itu sibuk bolak-balik ke luar negeri atau mengurus politik global, kan itu paradoksnya di situ nanti. Tapi oke, kita hanya mau terangkan itu sebagai potensi kegagalan kabinet kalau pembagian kerja itu tidak didasarkan pada kapasitas, dan saya kira Pak Gibran itu tidak dalam kapasitas untuk memimpin Indonesia kalau tiba-tiba ada keadaan darurat di mana seluruh energi mesti dikerahkan untuk memikirkan potensi perang global. Ini menarik Bung Rocky untuk kita cermati pidato Presiden Jokowi pada HUT TNI kali ini ya. Kendati Jokowi akan segera meninggalkan jabatannya, tentu saja kita ingin mendengar apa visi Jokowi tentang militer kita. Tapi sebenarnya lebih afdol kalau kita mendengar bagaimana arahan presiden terpilih ya. Tapi mungkin bukan dalam saat ini forumnya ya. Nanti setelah presiden terpilih dilantik, dan itu nanti biasanya akan ada rapat pimpinan TNI, kita akan tahu bagaimana visi dan misi dari presiden terpilih Prabowo Subianto tentang TNI kita. Iya benar, tentu Pak Jokowi harus berpidato di hari terakhir dia ada di lapangan di depan jenderal-jenderal militer. Tetapi kita melihat apakah Pak Jokowi dalam perspektif pengetahuan dia tentang keadaan global itu mampu memberi harapan bahwa militer Indonesia akan tumbuh secara profesional, tidak akan terlibat dalam politik. Bahwa militer Indonesia sudah berjanji untuk memperluas wilayah pengaruhnya dengan politik perdamaian, bukan dengan politik ancaman. Karena kemampuan kita untuk menguasai alutsista betul kita punya secara profesional, tetapi anggaran untuk membeli peralatan itu tentu tidak mungkin ditukar tambahkan dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, yaitu makan siang dan cara kita untuk menangani stunting, upaya kita untuk memelihara lingkungan. Jadi kita mau dengar sebetulnya pidato komprehensif dari Pak Jokowi terhadap problem Indonesia dikaitkan dengan postur militer kita yang sedang berhadapan dengan krisis politik global security. Nah itu kelihatannya
sinyal itu kita mau tunggu dari Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya lebih tepat kalau presiden terpilih juga yang memberi semacam arah ideologi atau arah value pada militer kita, apa yang mesti dijadikan pedoman, apa yang mesti dijadikan prinsip strategis, mana yang prinsip taktis. Kan Pak Prabowo terlatih di dalam manajemen konflik perang maksud saya tuh. Jadi hari ulang tahun TNI ini betul-betul ada di dalam kegelisahan karena kita mau lihat arah politik Indonesia sekaligus melihat kedudukan militer di dalam arah baru politik Indonesia. Kan itu masalah yang akan dipantau juga oleh pengamat internasional, pengamat keamanan, termasuk intel bisnis dunia yang mungkin sudah mulai melihat kontrak-kontrak persenjataan dengan Indonesia kan ada kebutuhan, tetapi mereka tahu bahwa anggaran akan dipakai untuk wilayah-wilayah welfare yang dijanjikan oleh Pak Prabowo. Jadi ini adalah satu kesempatan bagi rakyat Indonesia dan dunia untuk menentukan bahwa Presiden Prabowo mampu untuk mengendalikan keadaan yang sangat sebut aja penuh disparitas ekonomi ditinggalkan oleh Pak Jokowi, Gini rasionya memburuk, kemampuan bayar hutang kita juga makin lama makin tenggelam di dalam kesulitan. Jadi semua hal itu ada di dalam situasi ketika TNI berulang tahun. Tapi kita percaya bahwa TNI sudah dimatangkan oleh sejarah, dan yang sudah dimatangkan oleh sejarah pasti juga akan dituntun oleh nilai-nilai historis kita sebagai tentara yang pro pada rakyat. Karena dari awal genesis of power dari tentara adalah rakyat, dan karena itu kita ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, dan kembalikan fungsi-fungsi pertahanan itu untuk menghargai kedaulatan rakyat. Nah itu mungkin pesan-pesan semacam ini akan jadi bahan diskusi di hari-hari ke depan, tetapi tetap kita ingat bahwa Indonesia, sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia, dan itu menjadi kepastian bahwa kita harus aktif di dalam diplomasi internasional melalui kekuatan diplomasi sipil dan postur militer yang bisa membuat negara lain percaya bahwa Indonesia bukan negara yang ekspansionis. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Dirgahayu.